Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kalkulus diferensial dan pembahasan kita terkait jenis-jenis fungsi. Berdasarkan bentuk fungsinya, fungsi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dan fungsi transendental. Di mana fungsi transendental itu terdiri dari fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. Selanjutnya berdasarkan kesimetrisan khusus. Oke, di sini istilah saya sendiri ini ya, yaitu fungsi ganjil, fungsi genap, dan fungsi tidak ganjil, tidak genap. Selanjutnya berdasarkan perubahan nilai fungsinya. Ada fungsi naik, fungsi turun. Selanjutnya fungsi piecewise atau fungsi sepenggal-sepenggal. Ada fungsi absolut atau fungsi nilai mutlak, ada fungsi tangga, ada fungsi pembulatan ke bawah, fungsi pembulatan ke atas. Nanti fungsi pembulatan ke bawah ataupun fungsi pembulatan ke atas itu sudah termasuk fungsi tangga juga. Oke, langsung kita masuk pada fungsi aljabar. Fungsi aljabar atau algebraic function adalah fungsi yang terbentuk dari beberapa fungsi polinomial yang dioperasikan menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun bentuk akar. Adapun jenis-jenisnya yaitu fungsi polinomial memiliki bentuk aljabar seperti ini, fungsi bentuk akar bisa dituliskan seperti itu, fungsi rasional bisa dituliskan seperti itu. Selanjutnya, fungsi polinomial itu bisa kita bagi berdasarkan pangkat tertingginya. Misalnya, fungsi polinomial berderajat 0 sehingga tidak ada variabelnya sama sekali, hanya konstanta ya. Biasa kita sebut sebagai fungsi konstan. Bisa dituliskan seperti itu. Selanjutnya, fungsi polinomial berderajat 1 atau biasa kita sebut dengan fungsi linier. Bentuk aljabarnya ini. Selanjutnya, fungsi polinomial berderajat 2 atau biasa kita sebut sebagai fungsi kuadrat. Bisa kita tuliskan bentuk aljabarnya. Selanjutnya fungsi berderajat 3, biasa kita sebut sebagai fungsi kubik. Bisa kita tuliskan seperti ini. Dari banyak fungsi ini, biasanya fungsi yang sering dibahas yaitu fungsi linier dan fungsi kuadrat. Sebenarnya untuk fungsi polinomial masih banyak lagi ya, berderajat 4, berderajat 5, berderajat 6, dan seterusnya. Oke, kita langsung menuju fungsi konstan. Fungsi konstan memiliki bentuk fx sama dengan a0, di mana a0 konstanta. Domain fungsinya dan range fungsinya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Di situ interval terbuka ya. Sebagai contoh, fx sama dengan 5. Ini kita miliki fungsi dalam bentuk aljabar. Sebelum kita menggambarnya, kita rubah dulu menjadi fungsi dalam bentuk numerik. Ketika x-nya sama dengan min 5, maka nilai fungsinya sama dengan 5. X-nya sama dengan 1, nilai fungsinya sama dengan 5. Sehingga bisa kita tuliskan dalam bilangan berurutan 1,5. Yang pertama tadi min 5,5. Ketika X-nya 5, Fx-nya juga 5. Dan bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya kita buat fungsi konstannya dalam bentuk geometris. Kita miliki sumbu koordinat kartesius ya. Di sini ada min 5,5, 1,5, maka di sini 1,5, di sini 1,5, selanjutnya 5,5. Nanti setiap nilai x-nya akan menghasilkan nilai fungsi konstan yaitu 5. Sehingga kalau kita gambar diperoleh garis lurus atau fx sama dengan 5. Kita peroleh garis lurus ini. Oke, kita lanjutkan ke fungsi linier. Fungsi linier memiliki bentuk a0 plus a1x, atau bisa kita tuliskan fx sama dengan mx plus b, di mana domain dan range fungsinya itu masih sama dengan fungsi konstan tadi ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Cara menggambar fungsi linier: yang pertama, tentukan dua titik yang dilalui. Yang kedua, gambar garis yang melalui dua titik tersebut. Oke, kita langsung menuju ke contoh saja. Misalnya kita memiliki fungsi liniernya 3x min 5. Di situ m-nya gradiennya 3 ya, dan b-nya min 5.
Dari fungsi bentuk aljabar ini kita jadikan fungsi dalam bentuk numeriknya terlebih dahulu, diperoleh ketika x-nya 1, fx-nya min 2 atau y-nya min 2. Bisa kita tuliskan 1, min 2. Ketika x-nya 5, maka nilai fungsinya 10. Bisa kita tuliskan 5, 10. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan 1 dan 5? 1 dan 5 ini bisa kita tentukan dengan bebas. Nanti teman-teman mengawali dari x-nya 0 boleh, x-nya 10 boleh, x-nya 100 boleh, x-nya 1 juta boleh. Nanti nilai fungsinya menyesuaikan. Misalnya kita pilih 0 ya, maka 3 kali 0 diperoleh 0. 0 dikurangi 5 min 5, berarti nanti kita peroleh titik 0, min 5. Seperti itu ya. Jadi cara memilih x-nya ini bebas. Sekarang kita nyatakan fungsi linear tersebut dalam bentuk geometris. Misalnya tadi kita memiliki 1, min 2. Ini 1 min 2 di sini, maka titiknya ini ya. Sama 5,10. 5,10 di sini. Selanjutnya kita membuat sebuah garis lurus yang melalui kedua titik ini, 1, min 2 dan 5,10, sehingga kita peroleh ini. Garis yang berwarna merah ini merupakan grafik fungsi linear fx sama dengan 3x min 5. Kita lanjutkan ke fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat memiliki bentuk polinomialnya seperti ini dan secara umum dituliskan sebagai fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Adapun domain dari fungsi kuadrat yaitu dari min tak hingga sampai tak berhingga, dan range fungsinya yaitu dari min d per 4a sampai tak berhingga jika a-nya lebih besar dari 0. Dan jika a-nya kurang dari 0, nanti ring fungsinya itu antara min tak hingga sampai min d per 4a, di mana d itu diskriminan, yaitu b kuadrat min 4ac. Oke ya. Selanjutnya, bagaimana cara menggambar kurva dari fungsi kuadrat? Kalau pada fungsi linear kita membutuhkan minimal 2 titik, tapi kalau fungsi kuadrat kita membutuhkan minimal 3 titik. Dan 3 titik pada fungsi kuadrat ini itu titik-titik khusus, tidak boleh sembarangan ambil x seperti pada fungsi linear tadi. Caranya yang pertama yaitu kita menentukan pembuat 0 fungsi. Biasanya kalau kurvanya memotong sumbu x, dari sini kita peroleh 2 titik. Selanjutnya, tentukan koordinat atau koordinat titik balik. Rumusnya min b per 2a, min d per 4a. Di mana min b per 2a ini biasa kita sebut sebagai x sumbu simetri. Dan min d per 4a ini biasa kita sebut sebagai nilai optimum. Atau saya tuliskan YO. Nilai optimum itu ada 2, bisa nilai maksimum, bisa berupa minimum. Agar teman-teman lebih paham lagi bagaimana cara menggambar, kita langsung saja ke contoh. Misalnya kita memiliki fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Maka cara yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari pembuat 0 fungsi. Berarti fungsinya kita jadikan sama dengan 0. Bisa kita tuliskan x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat. Dikalikan dapat min 8, dijumlahkan dapat min 2. Kita peroleh min 4 dan 2. Dijumlahkan dapat min 2, dikalikan dapat min 8. Kita balik tandanya, diperoleh di sini 4, di sini kita peroleh min 2. Kita peroleh titik koordinat 4,0 dan min 2,0. Atau dari fungsi aljabar ini kita jadikan bentuk numerik dulu ini ya. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4. Ini kita peroleh dari proses pembuat 0 fungsi tadi. Selanjutnya kita menentukan X sumbu simetrinya, yaitu min B per 2A. X sumbu simetri kita tuliskan di sini X sumbu simetri min B per 2A. Di situ kita memiliki B-nya min 2, sehingga bisa kita tuliskan min 2 per 2 dikalikan A. A-nya 1, sehingga kita peroleh 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Kita peroleh X sama dengan 1 ini ya. Selanjutnya, untuk menghitung YO-nya bisa menggunakan rumus ini.
Atau 1 yang kita peroleh dari X sumbu simetri ini kita substitusikan ke sini. Sehingga 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8 min 9 ya. Sehingga kita peroleh titik ini. Kita nyatakan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 ke dalam bentuk geometris. Tadi kita memiliki min 2,0, maka titiknya di sini. Selanjutnya 4,0 titiknya di sini dan 1, min 9 di sini. Dari sini barulah kita bisa memperkirakan gambarnya seperti ini nanti. Oke, itu adalah gambar dari grafik fungsi kuadrat. Ada juga yang menyebutnya kurva fungsi kuadrat. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang karakteristik fungsi kuadrat. Karakteristik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini sumbu x ya. Ketika a-nya lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat akan menghadap ke atas. Dan diskriminannya lebih besar dari 0, maka fungsi akan memotong sumbu x di 2 titik. Sehingga secara umum bisa kita gambarkan seperti ini. Dia memotong di 2 titik. Ini ya. Memotong di 2 titik itu ditandai dari diskriminannya lebih besar dari 0. Menghadap ke atas ditandai dari nilai dari a-nya ya. A-nya positif maka dia menghadap ke atas. Selanjutnya jika a-nya negatif dan diskriminannya positif, maka kurva fungsi kuadrat akan menghadap ke bawah. Selanjutnya jika a-nya positif tetapi diskriminannya sama dengan 0, maka kurva akan menghadap ke atas tetapi memotong sumbu x di 1 titik. Dikatakan memotong sumbu x di 1 titik boleh, atau kurva menyinggung sumbu x. Selanjutnya untuk a-nya kurang dari 0 dan diskriminannya itu sama dengan 0, maka kurva menghadap ke bawah dan memotong sumbu x di 1 titik. X sumbu simetrinya sama dengan akar-akarnya. Oke, selanjutnya jika a-nya lebih besar dari 0 tetapi diskriminannya kurang dari 0, maka kurva akan menghadap ke atas dan tidak memotong sumbu x sama sekali. Selanjutnya jika a-nya kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0, maka kurva akan menghadap ke bawah dan tidak memotong sumbu x sama sekali. Dari keempat kasus yang terakhir ini, maka cara menggambarnya bisa kita rubah. Langkah-langkah yang tadi saya jelaskan ya, itu bisa kita rubah menjadi ini. Tetap 3 titik yang kita tentukan, tetapi langkah yang pertama yaitu kita menentukan koordinat titik baliknya. Baru kita menentukan 2 titik yang lain yang dilalui oleh fungsi. Cara menentukan 2 titik lain tersebut, kita pilih nilai fx atau y-nya. Misalnya seperti ini. Ini sama dengan k misalnya ya. Maka fungsi kuadrat ini bisa kita tuliskan menjadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan k. Yang saya maksudkan di sini nanti teman-teman boleh milih 6, 5, bebas pokoknya ya. Dari sini k dibawa ke ruas kiri. Baru selesaikan cari akar-akarnya. Pastilah diperoleh nilai x1 dan x2. Ya, kalau sudah diperoleh x1 dan x2, maka teman-teman memiliki x1, k dan x2, k. Ini 2 titik yang kita perlukan untuk menggambar keempat kasus yang terakhir ini. Oke, nanti teman-teman bisa mencobanya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke fungsi berbentuk akar. Fungsi berbentuk akar bisa kita tuliskan sebagai gx sama dengan akar fx. Secara umum di sini bisa kita kasih akar pangkat n. Cara menggambarnya nanti di sini tentukan titik potong dengan sumbu x dan titik potong dengan sumbu y. Hanya itu. Oke, sebagai contoh, misalnya kita memiliki gx sama dengan akar 2x plus 9. Cara mencarinya, ketika memotong sumbu y, maka x-nya 0. G0 sama dengan akar 0 ditambah 9. Atau kita peroleh G0-nya adalah 3. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya, memotong sumbu x. Memotong sumbu x berarti yang 0 siapa? Yang 0 y-nya. Berarti y itu sama saja dengan gx.
maka di sini 0 sama dengan akar 2x ditambah 9. Kuadratkan kedua ruas, nanti diperoleh 0 sama dengan 2x ditambah 9. Kita peroleh 2x sama dengan min 9. Kedua ruas kita bagi 2, diperoleh x nya min 9 per 2. Kita sudah dapat 2 titik. Nah, titik yang ketiga ini itu cara mencarinya bebas, terserah teman-teman, asalkan dalam akar jangan negatif. Untuk kasus contoh ini ya, secara numerik sudah kita tampilkan, sekarang kita buat secara geometrinya. Kita punya titik 0,3 di sini. Selanjutnya min 9 per 2,0 berarti min 4,5 ya. Selanjutnya 8,5 di sini 8,5. Nanti kira-kira gambarnya nanti seperti ini ya. Nanti kira-kira gambar kurvanya itu seperti itu. Ini kalau kita membuat gambar secara manual. Nanti kalau teman-teman pengen lebih presisi lagi, perbanyaklah bentuk numeriknya. Jadi tentukan nilai x-nya terserah. Di sini misalnya ditambahi 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Asalkan di dalam akar tidak negatif dalam akar ini. Kita lanjutkan pada fungsi rasional. Fungsi rasional memiliki bentuk f1x per f2x, di mana f1x itu bisa berupa fungsi polinomial, f2x juga berupa fungsi polinomial, atau f1 dan f2 bisa berupa bentuk akar juga bisa. Oke, cara menggambarnya. Yang pertama, tentukan asimtot-asimtotnya. Asimtot itu suatu garis lurus yang semakin jauh di tak berhingga itu jarak kurva dengan garis lurus tadi itu semakin kecil, mendekati 0. Untuk lebih jelasnya nanti lihat pada kurva saja ya. Selanjutnya tentukan titik potong dengan sumbu x, dan yang ketiga tentukan titik potong dengan sumbu y. Contoh yang saya berikan di sini itu bentuk fungsi rasional yang sederhana ya. Misalnya ini gx sama dengan 2x plus 3 per x min 5. Dari sini kita tentukan asimtot vertikalnya terlebih dahulu. Cara menentukan asimtot vertikal, kita lihat penyebut dari gx-nya. Penyebutnya di situ kan x min 5. Maka kita buat x min 5 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x sama dengan 5. Sehingga kita peroleh asimtot vertikalnya itu x sama dengan 5. Selanjutnya asimtot horizontal. Asimtot horizontal ini bisa kita peroleh dengan cara menentukan limit fungsi gx. Jadi limit gx x mendekati tak berhingga kita peroleh sama dengan 2. Sehingga di asimtot horizontalnya yaitu y sama dengan 2. Selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu x. Berarti y-nya 0 atau gx-nya 0. Sehingga kita peroleh 2x plus 3 per x min 5. Gx-nya kita ganti 0. Gx itu sama saja dengan y. Dari sini kita peroleh 2x plus 3 sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan min 3 per 2. Sehingga kita memiliki titik min 3 per 2, 0. Selanjutnya kita tentukan titik potongnya dengan sumbu y. Memotong sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya sama dengan 0, maka dari situ kita peroleh g0 sama dengan 2 kali 0, 0 ditambah 3. X dikurangi 5 berarti di situ 0 dikurangi 5. Kita peroleh min 3 per 5. Dan kita memiliki titik 0, min 3 per 5. Oke, ini titik-titik bantu awal untuk menggambar fungsi rasional. Untuk memperoleh ilustrasi gambar kurva yang lebih halus, kita tentukan titik-titik yang lainnya dengan cara memilih x-nya bebas. Seperti pada fungsi linear tadi ya. Kita langsung ke gambar saja. Dari sini kita memiliki asimtot vertikalnya x sama dengan 5. Ini kalau kita gambar asimtot horizontalnya y sama dengan 2.
Ini kalau kita gambar min 3/2 atau 1,5,0 berarti di sini. Terus kita juga memiliki 0,-3/5, 0,-0,6 di sini. Maka kalau kita gambar, oke, dan seterusnya sehingga mendekati garis asimtot-asimtotnya, tetapi tidak pernah memotong asimtot. Pada kasus ini ya, tidak pernah memotong asimtot sama sekali. Nanti pada kasus yang lain sangat mungkin kurvanya memotong asimtot. Selain di sini, gambar kurvanya juga ada di sini ya. Ini mendekati asimtot juga. Sampai jauh tak berhingga, di sini juga mendekati asimtot. Pada kasus ini kurvanya tidak memotong asimtot. Ini hanya perkiraan gambar kurvanya ya, karena kita menggambar secara manual. Kita lanjutkan ke karakteristik fungsi rasional. Karakteristik asimtot pada fungsi rasional Gx sama dengan f1x per f2x. Yang pertama, asimtot itu bisa tegak atau vertikal, horizontal atau mendatar, dan miring. Oke ya. Selanjutnya, kapan Gx tidak memiliki asimtot tegak? Gx tidak memiliki asimtot tegak ketika f2x selalu bernilai positif atau negatif saja. Contoh yang pertama, kalau kita tentukan nilai limitnya, nanti ternyata bisa kita peroleh asimtot miring ini ya. Contoh dari asimtot miring yang ini. Contoh berikutnya, pada contoh ini tidak memiliki asimtot tegak. Kenapa? Karena pada bagian penyebut nilainya selalu positif. Dia tidak mungkin negatif dan tidak mungkin 0 nilainya ini. 3x kuadrat plus 2. Dan ini kalau kita buat terus, maka dia akan mendekati asimtot horizontalnya yang berwarna merah muda ini. Begitu juga pada kurva yang sebelah kiri ini. Oke, contoh selanjutnya. Y sama dengan 11x plus 2 per 2x pangkat 3 min 1. Dia memiliki dua asimtot ya, asimtot tegak dan asimtot horizontal. Asimtot horizontalnya nanti di sini kalau kita tentukan nilai limitnya, itu kita peroleh Y sama dengan 0. Di sini asimtot horizontalnya Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini kalau kita gambar tidak lain adalah sumbu X. Ini tidak akan memotong sumbu X yang sebelah sini, semakin ke kiri, dan kurva yang berwarna biru ini semakin ke kanan tidak mungkin memotong sumbu X. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada fungsi transendental. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial bisa kita tuliskan sebagai fx sama dengan k dikalikan a pangkat x, di mana a-nya lebih besar dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1. Kenapa di situ dibatasi a tidak boleh sama dengan 1? Kalau a-nya 1 nanti akan diperoleh fungsi konstan. Karena 1 pangkat berapapun nilainya 1. Adapun domain dari fungsi eksponensial itu dari min tak hingga sampai tak hingga, dan ring fungsinya 0 sampai tak hingga. Oke, kita lanjutkan cara menggambar kurvanya. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang kedua, tentukan beberapa titik yang dilalui. Hanya 2 langkah itu saja, karena pada fungsi eksponensial ini dia tidak mungkin memotong sumbu X. Oke ya, saya ulangi, tidak mungkin memotong sumbu X. Oke, langsung kita ke contoh saja. Kita memiliki fungsi dalam bentuk eksponensialnya yaitu 3 pangkat X. Berarti di sini K-nya 1. Oke, kita jadikan fungsi tersebut dalam bentuk numerik. Ini ketika kita ambil nilai X-nya 0, maka 3 pangkat 0 diperoleh nilai fungsinya 1. Ketika min 1, kita peroleh 3 pangkat min 1, berarti di sini sepertiga. Ketika X-nya min 2, kita peroleh 1/9. Ketika X-nya 1, 3 pangkat 1, berarti 3. Ketika X-nya 2, berarti 3 pangkat 2, kita peroleh 9. Oke ya, dan ini adalah pasangan titik-titiknya. Langsung kita ilustrasikan fx secara geometris. Kita memiliki titik 0,1.
0,1. Selanjutnya min 1,1/3. Min 1,1/3 nanti di sini. Selanjutnya min 2,9 nanti di sini. Oke, semakin mendekati X ya. 1,3 nanti kita peroleh di sini. Selanjutnya 2,9 kita peroleh di sini. Untuk memperoleh ilustrasi yang lebih bagus ketika kita menggambar secara manual ini, teman-teman bisa memilih X-nya misalnya 0,5, 0,6, 0,7 boleh. Kurvanya bisa kita gambar seperti ini. Kita lanjutkan pada fungsi logaritma. Fungsi logaritma memiliki bentuk fx sama dengan k dikalikan a log x, di mana a-nya lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya cara menggambar fungsi logaritma. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x, dan yang kedua tentukan titik yang dilaluinya. Kita lanjutkan ke contoh. Misalnya kita memiliki fx sama dengan 2 log x. Dari fungsi tersebut, untuk mempermudah kita menggambar kurvanya, kita jadikan dalam bentuk numerik. Misalnya kita pilih X sama dengan 1, maka 2 log 1 itu 0. 2 log 2 itu 1. 2 log 8 itu 3. 2 log 1/4 itu min 2. 2 log setengah itu min 1. Jadi titik-titik ini akan kita gambarkan di sini. 1,0 di sini. 1,0. Selanjutnya 2,1. 2,1-nya di sini. Selanjutnya 8,3. 8,3-nya di sini. Kita lanjutkan setengah. Setengah kita peroleh X-nya min 1. Ketika X-nya 1/4 diperoleh fx-nya min 2. Oke, berarti di sini. Oke, dari sini ini kalau kita gambar kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan seterusnya. Ini kalau kita lanjutkan dia akan mendekati sumbu Y saja, tidak akan memotong sumbu Y. Oke ya, jadi pada fungsi logaritma tidak akan memotong sumbu Y, karena sumbu Y nya tidak lain adalah asimptotnya. Sedangkan pada fungsi eksponen tadi dia tidak akan memotong sumbu X. Kenapa? Karena sumbu X itu tidak lain adalah asimptotnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada fungsi trigonometri. Pada fungsi trigonometri itu terdapat beberapa rumus fungsi ya. Yang pertama yaitu fungsi kosinus, nanti grafiknya seperti itu. Fungsi sinus, grafiknya seperti itu ya. Fungsi tangen, fungsi sekan, fungsi kosekan, dan fungsi kotangen. Misalnya pada fungsi sama dengan cos x, fx sama dengan cos x, atau y sama dengan cos x. Di sini domainnya antara min tak hingga sampai tak hingga. Sebenarnya kurva yang berwarna biru ini kita gambarkan sampai tak berhingga. Oke ya. Cuman pada kasus ini digambarkan dari min pi sampai 2pi saja. Dan ringnya di sini min 1 sampai 1. Tetapi ketika di depan cosnya ini saya kasih 2, maka ringnya akan berubah min 2 sampai 2 dan seterusnya. Kita lanjutkan pada fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi ganjil, fungsi genap. Fungsi y sama dengan fx disebut sebagai fungsi genap dari x jika f min x sama dengan fx, dan disebut fungsi ganjil dari x jika f dalam kurung min x sama dengan min fx untuk setiap nilai x pada domain. Fungsi genap memiliki karakteristik simetris terhadap sumbu y, dan fungsi ganjil memiliki karakteristik simetris terhadap titik asal. Oke, untuk memahami fungsi ganjil dan fungsi genap, kita langsung menuju contoh saja. Fx sama dengan x pangkat 3 min x, apakah dia fungsi ganjil atau genap? Caranya, x-nya kita ganti dengan min x. Karena ruas kiri diganti min x, maka ruas kanan juga diganti min x. Min x pangkat 3 dikurangi min x. Selanjutnya min x pangkat 3 itu min x, dan min x itu plus x. Diperoleh ini. Ketika kita keluarkan min-nya menggunakan sifat distributif,
maka diperoleh ini. Selanjutnya yang ada dalam kurung ini tidak lain adalah bentuk dari fx, maka bisa kita peroleh min fx. Maka sesuai definisi ganjil genap, fx adalah fungsi ganjil. Oke, untuk memperjelas karakteristik dari fx, kita menuju ilustrasi geometrisnya. Oke, ini fx kalau kita gambar. Coba kita lihat di sini, titik ini, yang ini, min 1,0 ini kalau kita cerminkan terhadap titik asal maksudnya adalah 0,0. Kita cerminkan terhadap 0,0, maka kita peroleh 1,0. Bayangan dari min 1,0 masih terletak pada kurva. Oke, contoh selanjutnya ini. Misalnya kita memiliki titik ini di sini. Titik ini kalau kita cerminkan terhadap titik asal, bayangannya kan ini. Nah, bayangannya masih terletak pada kurva. Lagi, misalnya kita mempunyai titik ini. Kita cerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya dia. Oke, ini ilustrasi dari fx sama dengan x pangkat 3 min x. Dan dia simetri terhadap titik asal. Kita ke contoh yang selanjutnya. Gx sama dengan 1 plus cos x. Untuk menguji Gx ganjil atau genap, maka x-nya kita ganti dengan min x, baik yang kiri maupun yang kanan. Cos min x tidak lain adalah cos x. Oke ya, sehingga kita peroleh di sini 1 plus cos x. 1 plus cos x tidak lain adalah Gx, sehingga kita peroleh Gx. Sesuai definisi tadi, G min x sama dengan Gx, maka Gx adalah fungsi genap. Oke, mari kita lihat ilustrasi Gx secara geometri. Misalnya kita ambil titik di sini, ini ya. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya masih terletak pada kurva. Kita ambil lagi misalnya di sini. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya masih terletak pada kurva. Misalnya kita ambil di sini, cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya masih terletak pada kurva, sehingga Gx simetris terhadap sumbu Y dan dia adalah fungsi genap. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Fx sama dengan x kuadrat. Oke, kita cek dia ganjil atau genap. Caranya sama ya, diganti min x, kita peroleh min x kuadrat itu x kuadrat, dan x kuadrat itu tidak lain adalah fx. Maka fx fungsi genap. Untuk lebih jelasnya kita ilustrasikan secara geometris ini. Kalau kita memiliki titik ini, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh ini, dan bayangannya terletak pada kurva. Kita ambil lagi di sini, kita cerminkan terhadap sumbu Y, diperoleh ini, dan bayangannya terletak pada kurva. Oke, inilah fungsi ganjil genap. Selanjutnya kita lanjutkan pada fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi f dikatakan naik pada interval i jika fx1 kurang dari fx2 untuk x1-nya kurang dari x2 pada interval i. Fungsi f dikatakan turun pada interval i jika fx1 itu lebih besar dari fx2 untuk x1-nya kurang dari x2 pada interval i. Secara geometris, suatu fungsi dikatakan naik ketika kurvanya dari kiri ke kanan itu naik, maka dia fungsi naik. Tetapi kalau dari kiri ke kanan itu kurvanya turun, maka fungsi tersebut kita sebut sebagai fungsi turun pada interval i. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ini. Misalnya ini dari titik A sampai titik B ini ya. Maka interval I-nya ini bisa kita tuliskan interval I-nya. Katakan di sini misalnya X sama dengan A, maka interval I-nya A sampai ini B. Itu interval I yang pertama. Dari titik A sampai titik B. Secara geometris dari kiri ke kanan dia naik apa turun? Naik kan? Maka pada interval AB dia fungsinya naik. Selanjutnya dari titik B ke titik C, maka interval I-nya itu bisa kita tuliskan kurung B sampai C.
B sampai C. Di sini kurung siku berarti B dan C termasuk anggota dari I. Dia dari kiri ke kanan, dia turun. Maka fungsi fx pada interval I yang kedua ini dia turun. Selanjutnya dari titik C ke D, misalnya I yang ketiga. Ini dari C sampai D kecil ini ya. Berarti intervalnya C sampai D. Maka fungsinya kalau kita lihat ini dari kiri ke kanan dia naik. Maka fx naik pada interval yang ketiga. C dia naik. I2 dan I3 itu merupakan himpunan bagian dari domain. Ilustrasi secara analitik numerik nanti kita bahas setelah kita mempelajari konsep turunan fungsi. Jadi nanti tanpa harus menggambar bentuk geometrinya atau menggambar kurvanya, nanti kita bisa menentukan interval kapan fx itu naik, kapan fx itu turun. Oke, kita lanjutkan pada fungsi piecewise. Fungsi piecewise atau sepenggal-sepenggal. Yang pertama ini contohnya ya. Kalau kita gambar nanti seperti ini. Jadi ketika x-nya itu kurang dari 0, jadi ini ya, kurang dari 0 itu sebelah kiri 0 ini. Ketika kita ambil min setengah, maka kita substitusikan di sini. Min setengah berarti diperoleh setengah, nilainya di sini. Oke, itu maksudnya ya. Ketika kita ambil min 1, kita pakai fungsi yang mana min 1? Min 1 itu kurang dari 0, maka kita pakai min x. Min 1 nanti diperoleh sama dengan 1. Selanjutnya di sini terdapat interval antara 0 sampai 1, sehingga dari nilai x yang ini itu kita pakai yang x kuadrat. Misalnya kita ambil x sama dengan setengah. Setengah kan di sini dia terletak pada interval 0 sampai 1. Sehingga setengah ini kita substitusikan ke x kuadrat, diperoleh 1/4. Nanti nilainya di sini. Ini yang disebut fungsi sepenggal-sepenggal ya. Selanjutnya kita memiliki fungsi fx sama dengan x untuk x-nya antara 0 sampai 1, dan yang kedua x antara 1 sampai 2. Ini kalau kita gambar nanti jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan fungsi mutlak atau fungsi absolut. Nanti di sini bisa kita tuliskan fx sama dengan harga mutlak dari x, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk piecewise itu seperti itu, dan nilainya nanti selalu positif di sini. Domainnya itu dari min tak hingga sampai tak hingga, dan ringnya itu dari 0 sampai tak berhingga. Di sini 0-nya kurung siku ya, berarti 0 termasuk pada ring atau daerah hasilnya. Kalau kita gambarkan nanti seperti ini, nilainya tidak pernah negatif. Oke, contoh selanjutnya yaitu fungsi pembulatan ke bawah atau the greatest integer function. Di sini dituliskan fx sama dengan mirip harga mutlak ini ya, tapi ada sikunya di bawah. Contohnya gini, kalau kita ambil f 0,5 ini dia dibulatkan ke bawah, maka di sini 0,5 sama dengan dia 0. Oke ya, misalnya kita ambil f 2,1 misalnya, maka di sini 2,1 sama dengan berapa? Dibulatkan ke bawah. Oke, langsung aja kita ilustrasikan secara geometri. Misalnya ini ya, tadi 2,1 di sini 2,1 karena dia pembulatan ke bawah, nilai fungsinya ya tetap sama dengan 2. 0,5 tadi 0,5 di sini. Nilai fungsinya dibulatkan ke bawah ya 0. Misalnya 3,1 di sini dibulatkan ke bawah, maka nilai fungsinya tetap 3. 3,5 juga tetap 3 nanti di sini ya. Oke, selanjutnya fungsi pembulatan ke atas atau the least integer function. Bisa dituliskan fx di sini mirip harga mutlak tapi ada sikunya di bagian atas. Ilustrasinya juga sama. Misalnya kita memiliki f 0,5
Maka di sini kita bulatkan ke atas, dia sama dengan 1. F2,1 dibulatkan ke atas, dia jadi 3. Dan seterusnya. Dan ilustrasi secara geometrinya seperti ini. 0,5 tadi di sini ya, dibulatkan ke atas, berarti jadi 1 loh, nilai fungsinya 1. 2,1 di sini, nilai fungsinya dia dibulatkan ke atas jadi 3. Nilainya di sini. 2,5 di sini dibulatkan ke atas juga, nilainya jadi 3 dan seterusnya. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita tentang jenis-jenis fungsi. Apabila ada yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada materi sifat-sifat fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.